Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya David Maulana, ada teman saya Ipat dan Aibat, ingin memaparkan materi tentang hubungan wawasan kebangsaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional, pengertiannya merupakan konsepsi nasional dalam pencapaian tujuan nasional. Pada intinya, tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan negara. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional diperlukan ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Dan untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan konsepsi TANNAS, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi, dan selaras. Dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya, ada tujuan dan kedudukan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional. 1. Sebagai doktrin dasar nasional perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. 2. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. 3. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Selanjutnya, ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. 2. Difokuskan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. 3. Diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. 4. Tidak hanya pertahanan tapi juga menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan. 5. Didasarkan pada metode Astagartha. 7. Berpedomanan kepada wawasan nasional. Lalu, pola umum operatifnya harus didasari falsafah dan wawasan nasional dilaksanakan secara realistis dengan sikap percaya pada diri sendiri. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Ada mandiri, percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip
tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. 2. Ada wibawa, keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia berarti makin tinggi daya tangkap yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. 3. Ada dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkatkan atau menurunkan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strateginya. Selanjutnya, wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Mulyadi, Gubernur Lemhanas, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia, wacana diri dan lingkungannya, yang menempatkan kesatuan dan persatuan wilayah sebagai prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Integrasi nasional ini tak hanya berkonsentrasi pada faktor struktural tetapi pula mencakup kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan ialah cara bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara selaku kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan kata lain bagaimana mengetahui bahwa wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Polexo Subhankam. Yang kedua, tujuan wawasan kebangsaan. Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan kebangsaan juga berkaitan dengan bagaimana sebuah bangsa Indonesia mengelola kondisi geografis negara, sejarah, ekonomi, politik, dan pertahanan untuk mencapai tujuan yang menjamin kepentingan nasional dan untuk memberikan pemahaman individu atau kelompok mengenai bangsanya dan mengaplikasikan nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga, makna wawasan kebangsaan. Makna pengetahuan Nusantara bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan langsung atau golongan. Yang kedua, menempatkan persatuan Indonesia dengan cara yang menjaga asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, tidak mengizinkan patriotisme yang tak jujur. Yang keempat, berdasarkan pada pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia berhasil mengawali jalan untuk melakukan misinya di dunia. Yang kelima, negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera bertekad untuk merealisasikan bangsa yang maju, mandiri, serta makmur lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Yang keempat, contoh wawasan kebangsaan. 1. Adanya kesadaran nasionalis dalam jiwa siswa. Yang kedua, siswa dan masyarakat dapat menghormati negara. Yang ketiga, masyarakat bangga dengan pahlawan nasional dan bangga terhadap negaranya yaitu Indonesia. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menandakan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Yang kelima, menghargai dan menjaga keanekaragaman budaya dan agama dalam masyarakat. Yang keenam, memiliki kesadaran dan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai fondasi kebangsaan. Yang ketujuh, mengenal dan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Keterhubungannya yaitu wawasan nasional bangsa Indonesia adalah pengetahuan Nusantara yang merupakan bimbingan bagi proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional yaitu kondisi yang harus dicapai semoga proses pencapaian tujuan nasional mampu berjalan dengan berhasil. Dapat dikatakan bahwa keduanya yakni dua rangkaian dasar yang saling mendukung selaku fatwa dalam mengurus kehidupan bangsa dan bernegara supaya tetap besar, lengan, berkuasa, dan meningkat. Wawasan kebangsaan mencerminkan kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya. Yang kedua, tujuan wawasan kebangsaan adalah membentuk ketahanan nasional yang kuat. Dampak ketahanan nasional yang kuat, yaitu ketahanan nasional yang kuat menghasilkan kekuatan politik yang kuat. Dan juga kekuatan politik yang kuat membantu bangsa memiliki pandangan jelas dan perencanaan
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Untuk strategi nasional, pandangan yang jelas mengenai potensi nasional mempengaruhi strategi nasional untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Peran pemudanya, pentingnya penanaman wawasan kebangsaan pada pemuda sejak dini untuk menemukan kecintaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Pengakuan internasional. Bangsa dengan ketahanan nasional dan kekuatan politik yang kuat akan diakui oleh masyarakat internasional sebagai bangsa yang kuat dan kompak. Wawasan nasional dan pembangunan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan kebangsaan yang menjadi pedoman untuk proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Karena nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional berjalan sukses. Kemudian konsepsi ketahanan nasional. Diperlukan konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan yang terakhir sikap dan perilaku. Wawasan kebangsaan mendorong sikap dan perilaku sesuai dengan semangat berjuang di tanah air dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.